Aku cinta Jiang Chen. Cinta sampai. Rela mengungkapkan perasaan padanya 99 kali. Cinta sampai. Kehilangan diriku sendiri. Shen Jie lagi-lagi nulis surat cinta buat Jiang Shao. Katanya dia udah ditolak berkali-kali. Kok masih ngeyel banget sih? Ada orang yang memang dari sononya suka jadi anjing penurut. Aku buru-buru fotoin, terus upload biar semua orang lihat. Si jenius King Bei ini ternyata cuma anjing penurut. Nulis 99 surat cinta demi cinta, pasti banyak yang nonton. Ayo. Seluruh guru dan murid di sekolah pikir. Aku anjing penurutnya ketua sekolah Jiang Chen. Tapi mereka gak tahu. Kami udah pacaran 3 tahun. Tapi gak pernah umumin. Kakak Achen, ulang tahun ini mau rayain gimana? Tentu saja. Rayain bareng kamu. Kalau aku cinta kamu, gak akan kayak bunga merambat. Aku bilang Shen Jie, ternyata kamu gak cuma suka muka tebal, nempel-nempel sama kakak Achen kami, tapi juga suka pamer gelar. Jenius King Bei MU yang disebut-sebut itu. Tapi jujur, aku kasihan banget sama kamu. Kamu ini udah surat cinta keberapa yang ditolak? Yang ke 99. Shen Jie, kamu emang gak tahu malu. Udah ditolak berkali-kali. Masih aja nempel-nempel sama Achen kami. Shen Jie, kamu pikir dengan cara begini bisa menarik perhatianku? Jangan ngaco. Cuma bikin kamu kelihatan kaya. Badut. Iya. Satu kalimat candaan ringan darimu. Tapi aku jadi badutmu selama 3 tahun penuh. Ini kan juara kelas baru sekolah kita, juara sastra. Kok jualan lukisan di sini? Aku lihat, 9,9 yuan satu. Ini bisa dapat berapa duit sih? Mending temenin kami berdua, semalaman. Gimana? 99 yuan buat kamu. Tolong. Bangsat, tunggu aja lu. Terima kasih. Penyakit ibumu, masih kurang berapa uangnya? 19.000 Achen. Ambil uang ini. Jangan berjualan di sini lagi. Gak bisa, aku gak boleh terima. Ambil, kamu kan pacarku. Aku harusnya merawat ibumu. Karena kamu jualan tulisan buat cari uang. 99.000 ini, anggap aku beli tulisanmu. Tukar dengan 99 surat cinta yang kamu tulis buatku. Sebagai kenangan cinta kita. Oke? Oke. Shen Jie, kapan kamu mau nulis yang ke-100? 99 surat cinta, tukar dengan 99 ejekan darimu. Dan habiskan semua rasa suka aku padamu. Jiang Chen, mungkin kamu sudah lupa. Ini yang terakhir. Komedi ini harus berakhir. Nggak ada yang ke-100. Kak Achen, dia pasti lihat kita mesra di sini. Jadi cemburu marah. Terus gimana? 100 surat cinta gimana lagi? Asal aku buka mulut. Dia pasti nurut aja datang. Penuhi semua permintaanku. Shen Jie, hari ini ulang tahun Jiang Shao. Kamu sebagai penggemarnya, cuma nulis beberapa kata jelek. Buat bikin idola cowokmu senang? Iya nih. Kak Achen,
Lihat. Ini hadiah ulang tahun buat kamu. Hadiahmu aku suka banget. Jam tangan Patek Philippe, teman masa kecil, cowok cewek ganteng cantik. Asyik banget. Sekarang, Shen Jiayi pasti hancur hatinya. Shen Jiayi. Hadiahku mana? Aku bisa kasih kamu hadiah. Tapi sekarang bilang ke semua orang, kita hubungan apa? Oke. Sekarang aku kasih tahu semua orang, kita sebenarnya hubungan apa. Shen Jiayi dia. Dia tentu saja penggemarku, siapa di sekolah yang nggak tahu. Aku ternyata masih punya sedikit harapan terakhir padanya. Kalau aku nggak lihat hadiahmu hari ini, aku langsung cabut hakmu buat jadi penggemarku. 3 tahun. 99 surat cinta. Tidak satu pun dari itu yang bisa membuatmu mengumumkan hubungan kita. Ayo putus. Ada apa dengan dia? Dan apa yang baru saja dia katakan tadi? Putus dengan Tuan Jiang? Itu tidak mungkin. Kakak Achen kita, bagaimana mungkin pernah bersama orang seperti dia? Menurutku, dia terlalu sering ditolak. Jadi dia juga anak perusahaan. Aku tidak percaya dia akan pergi semudah ini. Percaya atau tidak? Cuma aku hitung sampai 3, dia pasti langsung kembali merangkak ke sini. Dilihat dari cara dia mengibulinya, menurutku itu memang mungkin. Akhirnya kamu sadar juga. Tuan Jiang, jangan-jangan Shen Jiayi benar-benar sedih ya? Dia wanita tanpa penampilan cantik dan tanpa latar belakang keluarga. Masanya mau main emosi seperti putri kaya? 3 tahun masa muda untuk mengenal sifat seseorang. Selagi sekarang, segalanya masih belum terlambat, Pak Guru. Permohonan studi luar negeriku sudah aku isi. Jiayi, akhirnya kamu sadar juga kali ini. Cuma kamu yang punya kualifikasi untuk tempat pertukaran pelajar luar negeri di kampus kita. Jangan sampai lagi karena anak Jiang Chen itu menghancurkan masa depan cerahmu sendiri. Profesor, aku berencana untuk menolak kesempatan studi ke luar negeri ini. Kamu demi Jiang Chen. Sampai tidak peduli dengan masa depanmu sendiri? Maaf, Profesor. Achen, aku akan selalu bersamamu selamanya. Kali ini kamu tampil bagus. Maaf, Profesor. Sebelumnya aku tidak dewasa. Kedepannya, aku pasti akan belajar dengan giat dan berhasil mendapatkan ilmu. Berusaha untuk tidak mengecewakan harapan Bapak. Bagus. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Hanya beasiswa saja setahun sudah 3 juta dolar AS. Besok aku akan mengumumkan kabar baikmu ke seluruh kampus di alun-alun pusat kampus. Oh iya, kakak tingkatmu Lu Yanli sudah kembali ke negeri ini. Aku akan minta dia membantu kamu mempersiapkan semua keperluan studi luarmu. Lu Yanli? Desainer jenius dari Qinghua dan Beijing University itu? Kakak Achen, apakah kamu suka kue yang aku belikan untukmu? Ada apa dengan Shen Jiayi hari ini? Biasanya dulu tidak peduli bagaimana aku uji dia. Dia akan selalu menuruti permintaanku dengan patuh. Ayo lihat cepat.
Pengemis cinta nomor 1 Shen Jai sudah mendaftarkan hak pakai alun-alun pusat kampus. Pastinya untuk mengungkapkan perasaan ke Jiang, si cowok populer sekolah. Sekarang ada tontonan menarik lagi nih. Sudah kubilang, Shen Jiai. Mana mungkin tega putus denganku? Tadi dia lari dari kelas, ternyata diam-diam sibuk nulis surat cinta buat ganti rugi. Aku mau lihat. Kali ini gimana caramu ngungkapin perasaan ke aku? Kamu berdiri. Tadi ngomongnya yakin banget bilang udah berakhir. Sekarang kan tetap buat aku. Minta izin pakai alun-alun pusat. Aku memang minta izin pakai alun-alun pusat. Tapi bukan buat kamu. Aksi, simpanan MU udah trending loh, cewek jenius King Bei. Jadi simpanan demi cinta, nulis 99 surat cinta. Cewek King Bei nempel, ngejar cowok populer 99 kali ditolak. Astaga, setebal ini, berapa banyak sih isinya? Kata-kata cinta yang bikin gigi asam. Shen Jiai, kamu pura-pura apa? Kamu jelas nulis surat cinta buat minta maaf, berani pura-pura cuek. Kalian kira ini surat cinta? Selain surat cinta buat aku, apa lagi yang bisa bikin kamu sayang banget? Sekarang aku perintahkan, baca keras-keras. Isi surat cinta itu di depan semua orang. Kamu berani melawanku? Kamu ngapain sih? Ya mau lihat dong. Kali ini kamu nulis kata-kata cengeng apa? Astaga, ini kan Lu, idolaku. Hari ini beruntung banget bisa ketemu dia. Kakak kelas Lu Yanli, gantengnya luar biasa. Pintar dan baik hati, masih jadi pewaris tunggal keluarga Lu terkaya. Benar-benar bikin semua orang suka. Dia malah bantu Shen Jai ambil barang. Mereka apa hubungannya? Ayo. Aku antar kamu urus bahan-bahan ini. Oke, Kak Lu. Shen Jiai. Jangan kira dengan cara begini aku bakal cemburu. Aku kasih tahu, kalau hari ini kamu berani pergi. Jangan harap aku bakal peduli lagi. Pergi. Shen Jiai, kamu. Kakak Achen, dia pergikan lebih baik. Ayo kita pulang rayain ulang tahun bareng. Rayain apa? Mood baikku rusak gara-gara kamu. Aku? Shen Jiai, berkamu berani datang ke sini di depan semua orang. Pergi bersama orang tidak jelas asal-usul macam ini. Kamu itu pacarku. Kupikir Tuan Jiang sudah lupa. Aku pernah jadi pacarmu selama 3 tahun, tapi sekarang kita sudah putus, tolong jangan hubung-hubungkan hubungan kita lagi. Aku tahu. Kamu marah karena aku tidak mau mengumumkan hubungan kita ke publik. Tapi aku sudah pernah bilang padamu. Apa statusmu? Kalau aku memberitahu semua orang kalau kita berpacaran, aku pasti akan dijadikan bahan tertawaan. Jadi kamu memanfaatkan rasa sukaku padamu. Suruh aku buat surat cinta untukmu, bikin kesan seolah-olah aku yang ngejar kamu. Maaf ya. Drama tidak menarik macam ini. Aku tidak mau ikut main lagi. Suruh kamu antar payung aja lambat sekali. Aku tahu kok, kamu tidak tega melihat aku kehujanan. Jangan berpikir dengan memberikan payung kepadaku. Aku akan langsung maafin kamu. Jiai, sebelum aku kembali ke negara ini, aku sudah bicarakan dengan dosen pembimbing tentangmu. Dia sangat puas dengan kemampuanmu. Kalau begitu tolong bantu saya, Kak. Tidak merepotkan. Ini cuma hal kecil untukku. Itu karena nilaimu yang bagus. Dan kelebihan unikmu yang membuatmu berhasil sampai sini. Saya umumkan, pemenang kompetisi seni global tahun ini adalah
Shen Jiayi dari Dacia. Aku mengerti, Kak. Aku akan menyambut hidup baruku. Mulai hari ini, potong semua hubungan tidak jelas dan dapatkan kembali harga diriku. Mengejar masa depan indah yang cerah milikku sendiri. Nona Shen, apakah Anda yakin mau mengakhiri sewa? Ketika Anda awalnya mau tinggal di sini, Anda harus bekerja 3 bagian baru bisa mengumpulkan uang sewa. Dulu Anda sangat menginginkan rumah ini. Cuma agar lebih mudah merawat dia. Tolong proses pengakhiran sewa sekarang juga. Kalau begitu, barang-barang di kamar ini bagaimana? Tenang saja, sampah-sampah ini akan aku bersihkan secepatnya. Baik, saya akan segera proses pengakhiran sewa untuk Anda. Awalnya kupikir pakai catatan cinta. Untuk memperingati hubungan 3 tahun aku dan Jiang Chen. Ternyata sekarang ini sangat lucu sekali. Shen Jiayi, kenapa kamu baru datang? Selamat ulang tahun. Tuan Jiang, untuk ulang tahun ini, kenapa tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya? Ini terlalu sederhana. Tahun-tahun sebelumnya, ulang tahun selalu diatur oleh Shen Jiayi. Kalian tahu tidak, kalau demam harus bagaimana? Biasanya kan Shen Jiayi. Si anjing penjilat itu yang sibuk melayanimu? Dia mana? Achen, ini jahe rebusanku. Ibuku bilang kalau orang demam harus minum ramuan penghangat badan. Pergi. Kalau resep ibumu manjur, dia tidak akan meninggal. Menurutku, dia pasti makan sesuatu yang aneh-aneh. Sampai kanan. Achen, bagaimana bisa kamu mengatakan hal yang begitu menyakitkan untuk melukaiku? Jiayi, aku sakit. Kalau sakit pergilah sendiri ke rumah sakit. Apa hubungan kita? Mengapa harus merawatmu? Shen Jiayi si anjing penjilat. Dia malah ngambek. Lihat dulu siapa dirinya. Benar, dia cuma anak yatim tanpa orang tua. Yang Master Jiang berbicara padanya. Itu sudah rezeki besar. Dia berani menutup telepon? Ada apa ini? Shen Jiayi tidak pernah menutup teleponku. Bukankah Shen Jiayi tinggal di sebelah? Sekarang pasti dia sedang menahan diri. Betul. Yang Master Jiang kita cuma perlu berdiri di depan pintunya. Dia lihat wajah yang Master Jiang kita. Pasti dia langsung luluh. Benar kan? Iya, menurutku. Aku dulu terlalu memanjakannya. Sekarang berani semakin menjadi. Iya, 10. Anjing penjilat ini tidak boleh terlalu dimanjakan, yang Master Jiang. Nanti kamu harus buat dia keluar dengan patuh, lalu berlutut minta maaf. Bahkan kalau dia berlutut minta maaf, belum tentu aku maafkan. Jiang Chen, lihat baik-baik caramu dulu mengejarku. Cinta sudah pudar. Hutang budi sudah lunas. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi.
Shen Jiai, aku tahu kamu ada di dalam. Cepat keluar buatkan aku jahe rebusan. Shen Jiai, pura-pura tuli ya. Cepat keluar. Shen Jiai, aku sarankan kamu segera keluar. Yang Master Jiang kali ini benar-benar marah. Sebagai anjing penjilat harus tahu diri. Patu-patu saja keluar, berlutut minta maaf pada Yang Master Jiang. Mungkin Yang Master Jiang masih bisa memaafkanmu. Iya, benar. Shen Jiai, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu nggak keluar, aku nggak akan pernah maafin kamu lagi. Kan aku bilang, Shen Jiai pasti bakal keluar. Shen Jiai, mau apa? Buka pintu aja lama banget. Kamu. Siapa kamu? Kenapa kamu di kamar Shen Jiai? Aku agen properti sini. Dia mau perpanjang kontrak lagi ya? Dia. Mana Shen Jiai? Suruh Shen Jiai keluar. Anda Jiang Chen? Nona Shen tadi pesan sama aku. Barang-barang di depan itu buat balikin ke kamu. Lihat tuh kardus, isinya cuma kata-kata cengeng yang itu-itu aja. Shen Jiai sama Jiang Shao, kok bisa ada banyak foto bareng gini? Di album foto ini, kayaknya ada banyak tulisan. Pacaran sebulan, Achen ajak aku ke taman bermain. Pulang dari taman bermain, dia takut kakiku pegel. Sampai digendong sepanjang jalan. Senang banget. Achen yang duluan cium aku. Ini ciuman pertamaku. Pasti enggak lama lagi hubungan kita bakal diumumin. 3 tahun pacaran, Achen bikin kue ulang tahun. Dia bikin kue peringatan buat kita. Gak nyangka dia perhatian banget. Shen Jiai sama Jiang Shao, udah pacaran dari dulu. Shen Jiai ini main apa sih? Dia pikir pakai cara ginian bisa ngejebak aku? Mana Shen Jiai? Suruh Shen Jiai keluar. Jangan cari-cari lagi, Nona Shen udah putus kontrak. Dia pindah. Apa? Pindah? Nggak mungkin. Masa sih Shen Jiai? Relain ninggalin aku? Pasti Shen Jiai. Yang suruh kamu ngomong gini. Dia lagi ngambek sama aku. Shen Jiai. Bukan. Shen Jiai. Bukan. Dia. Shen Jiai. Shen Jiai ninggalin aku. Dia mau pergi kemana? Aku tahu. Jiang Shao, kamu masih demam. Pergi sana. Pergi. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Angkat teleponnya, kenapa tidak diangkat? Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi, coba lagi nanti. Shen Jiai. Tanpa izin saya, berani-beraninya kamu pindah sendiri. Kamu sengaja ingin membuatku marah, memaksaku membuka identitas. Sekarang semua orang sudah tahu, puas kan? Aku dan kamu sudah putus, terbuka atau tidak bagiku. Penting apa? Shen Jiai, kamu meninggalkan barang di depan pintu. Sengaja ingin memberitahuku bahwa kamu akan pindah. Membuatku datang mencarimu. Sekarang tujuanmu sudah tercapai. Masih berpura-pura apa lagi di sini? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya mengembalikan barang-barang yang tidak berguna itu padamu. Mulai sekarang kita berpisah, tidak ada hubungan lagi. Kamu bohong. Di hatimu pasti masih mencintaiku. Dulu aku memberimu 990.000. Sekarang aku bisa memberimu lebih banyak. Ini Ferrari model terbaru. Harganya 25 juta. Ini kartu kredit limit tertinggi dari berbagai bank. Setiap kartu di atas 100 juta. Sekarang kembali. Semua ini adalah milikmu.
Jiang Chen, dulu aku bersamamu. Bukan untuk 990 ribumu itu. Tapi karena kamu membantuku saat aku paling sulit. Aku tidak mau barang-barangmu. Dan tidak pernah menginginkannya. Shen Jiayi, kamu seorang yatim piatu. Tanpa kekuasaan dan pengaruh, benar-benar mengira belajar sedikit lebih baik. Bisa sukses? Barang-barang yang kuberikan ini, jika kamu kerja sendiri, seumur hidup tidak akan dapat. Pergi. Jangan gunakan uang kotormu untuk menghinaku. Besok, aku akan di lapangan pusat kampus. Mengumumkan kabar baikmu ke seluruh kampus. Kenapa kamu bisa sekaya ini? Jiayi. Kamu meninggalkanku, apakah karena pria liar ini? Jiang Chen, lepaskan aku. Kita sudah putus. Teriak apa? Apa kamu ingin pria liar itu melihat? Kita berciuman penuh gairah? Kamu tidak tahu malu. Tolong. Berani-beraninya kamu mengganggunya, aku akan menuntut keadilan untuknya. Kamu mengganggunya selama 3 tahun, menderita cemoohan selama 3 tahun. Pukulan ini, kamu masih beruntung. Kamu sudah putus dengannya, aku sarankan. Sebaiknya kamu pergi segera. Shen Jiayi. Kamu demi pria seperti ini? Baik. Jangan menyesal nanti. Jiayi, sudah tidak apa-apa. Terima kasih, senior. Jangan bilang terima kasih. Kalau bukan karena kamu. 2 tahun lalu aku sudah. Yan Li, untuk Fashion Week kali ini, kamu sudah bekerja non-stop di dalam negeri beberapa hari. Aku khawatir tubuhmu tidak kuat. Tidak apa-apa, guru. Masih bisa bertahan. Teman, kamu tidak apa-apa? Obat ini, ya? Ini. Yan Li. Kamu tidak apa-apa? Aku kenapa tadi? Kamu pingsan tadi. Untung teman itu menolongmu. Shen Jiayi. Ternyata dia. Jadi aku yang harus berterima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkanku, dan terima kasih. Karena bisa bertemu denganmu. Oh iya. Ini topik penelitian terbaru dari mentor luar negeri itu. Aku sudah berkomunikasi dengannya. Bidang yang kalian kuasai. Sangat cocok. Di masa depan, kamu pasti bisa menjadi bintang baru di bidang desain. Kamu sudah banyak membantuku. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Bukankah sudah kubilang, jangan bilang terima kasih? Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih, lebih baik berdampingan denganku. Kita bersama-sama. Menyebarkan keindahan pakaian jadi Tiongkok ke seluruh dunia. Baik. Tapi, sebelum aku pergi, masih ada satu hal yang harus diselesaikan. Jiayi, kamu akan kuliah ke luar negeri lusa. Tidak perlu ikut ujian ini lagi. Aku ingin menyelesaikan ujian terakhir di universitas. Untuk mengakhiri masa kuliahku dengan sempurna. Baik, aku tunggu kabar baikmu.
Siapa ini rupanya? Ini mantan pacar yang baru saja. Dibuang kakak Jiang Chen? Masih belum rela? Mau malu-malu ikut? Ujian yang sama dengan kakak Jiang Chen? Jiang Chen yang membuangku. Begitukah kamu bilang ke semua orang? Shen Jiayi, kalau kamu minta maaf padaku sekarang, mungkin aku masih bisa mengembalikan status pacarmu. Apa aku harus berterima kasih pada Jiang Xiao? Karena kemurahan hatimu? Tidak perlu. Ingat ini. Aku, Shen Jiayi, yang membuangmu. Baiklah, murid-murid. Siap-siap ujian dimulai. Kertas ujiannya diteruskan ke belakang. Bu Guru, saya mau lapor. Shen Jiayi curang saat ujian. Sebelum ujian, saya tekankan berkali-kali, boleh nilainya jelek. Tapi karakter jangan bermasalah, apalagi mencontek. Bu, saya tidak. Dia yang melempar kertas ke saya. Anda bisa cek rekaman CCTV. Shen Jiayi, hari ini gedung sekolah kita mati listrik. Semua CCTV tidak bisa dinyalakan, mana mungkin kamu tidak tahu. Kurasa kamu sengaja cari celah. Jangan-jangan, ujian-ujianmu sebelumnya juga curam begini? Bu, saya tidak. Saya. Shen Jiayi, tadi aku lihat semuanya. Kalau kamu mengaku salah sekarang, aku bisa ungkapkan yang sebenarnya. Gedung sekolah Kingbei ini diinvestasi keluarga Jiang Xiaochao. Dia tidak perlu menjelat siapapun, perkataannya memang bisa dipercaya. Iya, apalagi Jiang Xiaochao. Biasanya bersikap dingin dan jujur, pasti tidak akan membela orang lain. Jiang Chen. Kalau kamu benar-benar peduli pada perasaan kita, tidak akan berkata seperti itu. Perasaan? Kamu dan kakak Jiang Chen kami. Ada perasaan apa? Cuma modal muka tebal. Jadi penggembira dia beberapa tahun, cuma modal itu. Bisa membuat kakak Jiang Chen kami membelamu? Shen Jiayi, aku tahu kamu masih cinta padaku. Asal kamu tahu betapa buruknya dunia luar. Dijauhi semua orang. Kamu akan kembali padaku, minta bantuanku. Nanti, pasti akan kuberi kompensasi yang layak. Shen Jiayi dia. Curang. Jiang Chen. Kamu malah bantu dia membuat kesaksian palsu. Sebelum aku pergi. Akhirnya menghapus semua kesan baik padamu. Pantasan nilainya bagus, ternyata hasil curang semua. Bu Guru, tadi Anda sudah dengar jelaskan? Kakang Jiang Chen berkata, Shen Jiayi dia sendiri yang mencontek. Guru, Shen Jiayi, apa lagi yang bisa kamu jelaskan? Mencontek tidak mau mengakui, malah fitnah orang lain, kamu benar-benar keras kepala. Sekarang saya umumkan. Shen Jiayi mencontek saat ujian. Di rumah datang Selasa. Tunggu sebentar. Profesor He, kenapa Anda datang? Mahasiswi Shen Jiayi tidak mencontek. CCTV memiliki baterai cadangan, bisa berfungsi normal. Rekaman videonya sudah saya ambil. Kakang Jiang Chen, cepat bantu aku pikirkan jalan keluarnya. Aku tidak mau ditegur guruku di depan umum. Kenapa kamu ada di mana-mana sih? Aku pacarnya Shen Jiayi. Urusan dia bisa saya tangani, bukan giliran kamu yang campur tangan. Kamu mungkin pernah jadi pacarnya, tapi kamu tidak tahu menghargainya. Sekarang giliran aku yang lindungi dia. Ternyata Liang Xiao Xiao sendiri yang membuang gulungan kertas.
untuk menfitnah Shen Jia. Bukankah Tuan Jiang telah memberikan kesaksian palsu? Liang Xiao, kamu tidak hanya mencontek saat ujian, tapi juga menfitnah orang lain. Sekarang semua nilai kamu dibatalkan dan dikeluarkan dari sekolah. Jiang Chen melindungi orang lain dan memberikan kesaksian palsu. Diberi hukuman catatan kesalahan besar. Dan diberi teguran di seluruh sekolah. Semuanya sudah berakhir, Shen Jia. Saatnya untuk pergi. Kakak, terima kasih untuk hari ini, kamu selalu membantu saya. Sejak ibunda saya meninggal. Sudah lama tidak ada orang yang baik kepada saya seperti ini. Bukankah sudah dibilang, jangan pernah ucapkan terima kasih padaku. Meskipun ibunda sudah pergi. Tapi aku akan menggantikannya, selalu mencintaimu. Kakak, kamu, Jiai, aku ingin menemani kamu menyelesaikan tujuan hidupmu, beri aku kesempatan untuk menemani. Menjalani sisa hidup bersama, boleh? baik. Cincin ini, sejak kamu menyelamatkan aku. Aku selalu membawanya kemana-mana. Hari ini akhirnya punya kesempatan untuk memakaikannya langsung di jarimu. Jiai, besok kita akan pergi ke Milan. Sebelum kamu mulai kuliah, kita bertunangan di sana ya. Yanli, kita bertemu di bandara. Supir, ke bandara. Shen Jia, hanya kamu yang bisa dapatkan pria ya? Kakak Achen. Kenapa kamu buru-buru cari aku nih? Xiao, apakah kamu menyukaiku? Sebenarnya seburu itu kah? Jia, permintaan apa yang kamu buat? Aku harap. Bisa selamanya, selamanya, selamanya. Bersama dengan Achen. Shen Jia, hatimu sungguh kejam sekali. Apakah kamu benar-benar mau putus denganku? Bukan kamu yang pernah bilang, kita akan bersama selamanya. Kakak Jiang Chen, bagaimana bisa kamu saat bersamaku? Masih memikirkan wanita lain? Kamu tidak benar-benar tidak mencintaiku kan? Tadi salah tekan, uangnya sudah aku transfer ke kamu. Kartu keluarga sudah aku nonaktifkan. Dia masih mau pakai uangku, dia pasti masih mencintaiku. Kakak Achen. Jiang Chen. Cari tahu segera di mana Shen Jia. Selama kamu bersamaku, uangku boleh kamu pakai sesuka hati. Tuan Jiang, berdasarkan catatan pengeluaran sudah ketemu. Nona Shen sekarang di bandara. Dia mau kemana?
Jiang Chen, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menghilang sepenuhnya dari dunia kamu. Tuan Jiang, pesawat Nona Shen. Tinggal 1 jam lagi akan lepas landas. Jiayi, ini adalah kartu telepon yang kudesain khusus untukmu. Nomor telepon ini hanya milikmu sendiri, kuharap ini bisa mencatat semua panggilan dan kenangan kita. Baik, tapi kalau suatu hari kamu mengkhianatiku, aku akan buang kartu telepon ini bersama dengan semua kenangan kita. Buang semuanya. Tidak akan ada hari seperti itu. Cinta sudah menjadi batu nisan. Kenangan menjadi abu. Jiang Chen, mulai hari ini kita jadi orang asing. Shen Jiayi. Shen Jiayi. Yan Li. Orang tuaku sudah nunggu kita di bandara. Jika mereka melihatmu, pasti akan sangat senang. Oke. Jiayi. Bagaimana bisa kamu datang ke bandara bersamanya? Kenapa kalian berdua pegang tangan? Aku mengerti, Jiayi, kamu pasti ingin memperlakukan aku seperti dulu aku memperlakukanmu. Kamu marah, kamu sedang menghukumku, kan? Jiang Chen, berapa kali lagi aku harus mengatakannya? Kita sudah putus, tolong jangan ganggu aku lagi. Aku tidak setuju. Apakah kamu marah? Aku tidak mengumumkan hubungan kita. Apakah kamu ingin aku bilang cinta di depan semua orang? Baik, aku janji aku. Cukup, Jiang Chen. Bertahun-tahun salah arah. Aku sudah lama melupakanmu. Aku tidak mencintaimu lagi. Tidak mungkin, kamu pasti masih cinta aku. Kamu hanya marah. Sekarang aku akan beritahu semua orang, aku cinta kamu. Shen Jiayi, aku cinta kamu. Jiang Chen paling cinta Shen Jiayi. Shen Jiayi, aku sudah beritahu semua orang. Aku paling cinta kamu. Bisakah kamu jangan tinggalkan aku? Jiang Chen, sudah cukup belum? Kamu, Aku tahu, kamu merasa suaraku kurang keras. Sekarang aku akan ke bandara buat siaran. Cukup. Dulu tidak hargai, sekarang menyesal. Ini balikan dengan cara ini. Kamu pikirkan perasaan Jiayi, tidak? Kamu si cewek lemah. Kamu punya hak apa untuk menilai aku? Urusan aku dan Jiayi. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Jiang Chen, jaga mulutmu. Jiayi, kamu berani pukul aku demi dia? Aku pacarmu. Aku bilang sekali lagi terakhir. Aku dan kamu sudah tidak ada hubungan lagi. Jiayi sudah terima lamaranku. Sekarang aku tunangannya. Tidak mungkin. Jiayi, dia bohong kan? Kamu sangat cinta aku, mana mungkin bertunangan dengan orang lain? Aku tidak percaya, Jiayi, pasti kalian berdua bersekongkol menipuku. Jiayi, aku tahu salah,
bisakah kamu jangan pakai? Cara ini untuk buat aku marah? Kalau begitu dulu waktu kamu bersama Liang Xiao. Pernah pikirkan perasaanku tidak? Waktu itu, aku juga minta seperti ini. Itu cuma mau uji kamu aja. Aku tidak pernah berpikir untuk bersama dengannya. Dari awal hingga akhir, yang kucintai adalah kamu. Jika mencintaiku, tariklah kembali. Semoga hadiah ini bisa membuatmu melihat kejujuranku. Pergilah. Kamu masih mencintaiku. Kalau kamu tidak mencintaiku, kenapa kamu memberiku hadiah? Ini pasti surat cinta yang ke-100, kan? Jiang Chen, aku akan mengejar kebahagiaanku sendiri. Semoga kita tidak bertemu lagi seumur hidup. Pesta pertunangan? Bagaimana mungkin? Jia Yi, jangan pergi. Kembalilah. Jangan bertunangan dengannya. Aku masih mencintaimu. Jangan halangi aku. Tuan, Anda tidak memiliki visa dan tiket, tidak bisa naik pesawat. Jia Yi, aku tidak mengizinkanmu meninggalkanku. Kamu milikku. Jia Yi, jangan pergi. Jia Yi, itu kamu? Aku tahu kamu tidak tega meninggalkanku. Kakak Achen, lukamu belum sembuh. Kenapa turun dari tempat tidur? Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu? Di mana Jia Yi? Shen Jie si jalang itu. Sudah lama meninggalkanmu sendiri, pergi kuliah ke luar negeri. Maksudmu, Jia Yi pergi ke luar negeri untuk kuliah? Kakak Jiang Chen, aku beritahu ya. Seperti Shen Jie, dia egois. Hanya memikirkan masa depannya sendiri. Wanita seperti itu tidak layak kamu kenal. Ternyata, Jia Yi pergi ke luar negeri untuk kuliah. Aku tahu. Dia tidak mungkin bertunangan dengan orang lain. Shen Jie si jalang itu, dia sudah pergi. Masih meninggalkan barang seperti ini untuk menggoda kamu. Aku akan merobeknya, lihat dia masih bisa menggoda apa. Pergi. Kakak Jiang Chen, Kamu pergi dari sini. Kamu tidak dengar? Mulai sekarang, jangan pernah muncul lagi di hadapanku. kamu... Menginjak-injak. Sup favorit Achen. Hatiku sangat sakit. Gagal. Achen memberikannya ke orang lain. Gagal. Tidak peduli padaku. Jia Yi,
Maaf. Aku salah. Aku akan segera menemuimu. Segera uruskan tiket dan visa ke Milan untukku. Jiayi. Kemanapun kamu pergi, aku akan menemukanmu. Jangan lihat lagi, dia sudah kembali. Kamu pasti Jiayi, kan? Memang cantik dan anggun. Tidak heran Yanli kami ini setiap hari menyebut-nyebut namamu. Jiayi. Ini ibuku dan ayahku. Halo, Ibu. Halo, Pak. Bagus, bagus, anak yang baik sekali. Ali kami selama ini akhirnya punya tujuan. Iya, rumah ini sudah dia renovasi bertahun-tahun. Katanya untuk istri masa depannya, sekarang. Akhirnya menunggumu. Tidak bisa. Ini terlalu berharga. Terimalah saja, jangan sia-siakan harapan Yanli. Selama bertahun-tahun ini. Jiayi. Jangan tolak perasaanku, ya? Baik. Oh iya, besok adalah pesta pertunangan. Aku sudah menyiapkan beberapa set gaun untukmu. Entah kamu suka atau tidak. Nona Shen, baju-baju lama ini masih mau? Buang saja semuanya. Mulai hari ini. Resmi mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Astaga, kapan sekolah kita kedatangan gadis secantik ini? Wajah oriental yang cantik sekali, sepertinya mahasiswa pertukaran baru. Sepertinya iya. Halo. Permisi. Kamu mahasiswa baru? Butuh bantuanku? Maaf, aku. Maaf ya.
Dia sudah punya tunangan. Bolehkah aku merasa terhormat? Bolehkah saya mengajak nona cantik ini untuk berkeliling kampus bersama? Kalau begitu, saya serahkan padamu tunangan saya. Sebenarnya, dulu saya memilih sekolah ini. Karena dengar-dengar, ini adalah sekolah impianmu. Waktu itu, saya berpikir, suatu hari, bisa bersekolah di tempat yang sama denganmu. Sayangnya, Saat itu, saya dibutakan oleh perasaan. Mengorbankan masa depan demi orang yang tidak layak. Kamu pasti menganggap saya bodoh, kan? tidak. Saya hanya merasa kasihan padamu. Dia yang tidak tahu menghargai. Sudahlah, itu semua sudah lewat. Sekarang saya sudah sadar. Saya pasti akan memulai kembali masa depan saya. Baik, saya akan menemanimu. Oke. Tentang lokasi pertunangan, saya sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah. Mari kita kembali untuk persiapan terakhir. Baik, Ayo. besok sudah pertunangan, kamu gugup? Saya sih tidak gugup. Tapi seseorang di perjalanan pulang sudah bertanya berkali-kali. Kamu khawatir apa? Saya takut kamu menyesal. Soalnya, Soalnya apa? Kamu khawatir? Saya belum sepenuhnya melupakan Jiang Chen. Atau khawatir saya tidak cukup mencintaimu? Tak disangka. Desainer besar Lu juga punya hari di mana dia tidak percaya diri. dalam hal cinta, saya memang tidak percaya diri. Tapi yang pasti, terlepas dari kamu menyesal atau tidak, saya tidak akan melepaskanmu lagi. Begitu saya memilihmu, saya akan setia padamu. Jiayi. Kalian sedang apa? Siapa yang izinkan kamu mendekatinya sedekat ini? Jiang Chen, kenapa kamu di sini? Kalau saya tidak mengikuti, saya tidak akan tahu kalau orang ini memanfaatkan kesempatan untuk mengganggumu. Jiang Chen, ini rumah saya. Ini masuk tanpa izin, silakan pergi. Jiayi, demi pria liar ini, kamu mengusir saya? Pria liar? Tuan muda Jiang. Kurasa pendengaranmu kurang bagus ya, aku ingat sudah memberitahumu. Aku adalah tunangan Jiayi. Apa tunangan? Jangan pikir aku tidak tahu. Jiayi pergi ke luar negeri untuk kuliah. Bukan sama sekali untuk bertunangan denganmu. Dia cuma memanfaatkanmu untuk bikin aku cemburu, Jiayi. Kamu mau marah sama aku gak apa-apa. Tapi kamu tidak boleh cuma untuk bikin aku cemburu. Main sandi sama orang yang punya niat jahat. Cukup, Jiang Chen. Undangan pertunangan terakhir sudah sampai ke tanganmu. Kamu masih juga tidak mau terima kenyataan? Aku tahu itu palsu. Aku sudah sobek itu. Jiayi, ayo ikut aku pergi dari sini. Apakah itu palsu atau tidak? Kamu akan tahu besok. Aku akan di sekolah. Bertunangan dengan Yang Li. Jika kamu tidak percaya, datang saja langsung lihat sendiri. Kalau kamu mau keras kepala, aku akan temenin sampai akhir. Aku tidak percaya. Kamu benar-benar akan bertunangan dengan orang lain. Para hadirin wanita, selamat datang di acara pertunangan Nona Shen Jiayi dan Tuan Luyan Li. Acara pertunangan sekarang dimulai dengan tepuk tangan yang paling meriah. Marilah kita sambut mempelai wanita, Nona Shen Jiayi. Jadi, Jiayi mau menggunakan upacara penghargaan untuk menipuku. Sebenarnya tidak ada acara pertunangan sama sekali. Aku sudah siap cincinnya. Tunggu, nanti di upacara penghargaan. Aku akan melamar Jiayi.
Kamu dengar gak? Kakak lu yang terkenal itu mau bertunangan. Acara pertunangannya diadakan di sini loh. Benarkah? Kita juga pergi lihat keseruan itu yuk. Tidak mungkin. Izinkan saya bertanya, Tuan Luyanli, apakah Anda bersedia membuat Nona Shenjiai menjadi istri Anda? Entah nanti miskin atau kaya, sehat atau sakit. Anda akan selalu bersamanya. Apakah Anda bersedia? Aku bersedia. Izinkan saya bertanya, Nona Shenjiai, apakah Anda bersedia? Dia tidak bersedia. Jiai, jadi kamu benar-benar mau bertunangan dengan dia? Aku tidak setuju. Kamu tidak setuju? Apa hakmu buat bilang tidak setuju? Aku pacarnya. Aku belum setuju putus. Kamu tidak boleh mengkhianatiku. Jiang Chen. Perhatikan ucapanmu. Jiai sudah putus denganmu sejak lama. Jiang Chen. Berdasarkan apa kau bilang aku mengkhianatimu? Nyatanya, kau sudah mengkhianatiku berkali-kali. Jiai, aku sudah hubungan dengan dia. Aku sudah mengusirnya keluar. Yang kucintai selalu kamu. Lihat ini. Cintamu yang seperti ini, aku tidak pantas menerimanya. Jiai, aku tahu aku salah dulu. Setelah kamu pergi, semua barang yang kamu tinggalkan, aku simpan dengan baik di rumah. Aku menunggu nyonya rumah pulang. Kamu ikut aku pulang, kita mulai lagi. Jiang Chen, kita tidak bisa kembali, karena aku sudah tidak mencintaimu lagi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau tidak mencintaiku? Perasaan kita berdua selama bertahun-tahun ini. Aku tidak percaya kau akan mudah melepaskannya. Benar, Jiai. Sekarang kau kecewa padaku. Aku bersumpah tidak akan menyakitimu lagi. Aku akan menebusnya dengan baik. Jiang Chen, tidak semua luka bisa diperbaiki. Luka yang kau berikan padaku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pergilah. Aku masih harus melanjutkan upacara pertunanganku. Jiai, aku tahu kau marah padaku, tapi pikirkan baik-baik. Jangan karena emosi sesaat. Kau menikah dengan orang yang tidak kau cintai, kau akan menghancurkan hidupmu seumur hidup. Jiang Chen. Kalau kau tidak pergi, jangan salahkan aku mengusirmu. Kau juga tahu. Jiai tidak mencintaimu, meskipun kau bertunangan dengannya. Lalu bagaimana? Yang dicintai Jiai adalah aku. Aku memang tidak menyukai Luyanli. Jiai, sudah kuduga. Karena aku mencintainya. Jiai. Apakah yang kamu katakan itu benar? Yanli, maafkan aku. Ini semua salahku. Tidak pernah sekalipun aku mengatakan aku mencintaimu. Itu sebabnya kamu tidak merasa aman seperti ini. Aku tidak menyalahkanmu, Jiai. Aku benar-benar sangat senang. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu mengatakan mencintainya? Aku tidak percaya, bagaimana mungkin kamu berpindah hati ke orang lain? Kamu sudah mencintaiku selama 3 tahun penuh. Di catatan cintamu yang kamu tulis, semuanya penuh dengan cintamu untukku. Apakah itu semua palsu? Cinta yang dulu pernah ada. Semuanya itu benar. Dan hanya tinggal kenangan. Jiai, aku benar-benar sudah menyadari kesalahanku, demi kita. Hubungan selama bertahun-tahun ini. Berikan aku satu kesempatan lagi ya. Jiai. Dulu, ibumu aku yang bayar untuk menyelamatkannya. Sebelum ibumu meninggal, dia berkata kita berdua harus hidup bersama dengan baik. Apakah kamu lupa? Jiang Chen. Kamu jelas tahu. Kematian Ibu Jiai adalah hal yang paling menyakitkan baginya. Kamu malah menggunakan itu untuk memaksanya dengan utang budi. Kamu tak tahu malu. Jiang Chen, apakah kamu pikir cintaku untukmu bisa mendukungku untuk mengungkapkan cinta selama 99 kali? Jiai. Apa maksudmu ini? Selama bertahun-tahun ini, cintaku untukmu
sudah habis terkikis dalam setiap penolakanmu. Alasan aku tidak pergi hanyalah untuk membayar kebaikanmu pada ibuku dan janji awal kita. Sekarang, semuanya sudah aku lunasi semuanya. Aku tidak berutang apapun padamu. Jiang Chen. Mulai sekarang dan seterusnya, tolong jangan pernah muncul lagi di dalam hidupku. Tidak, aku tidak setuju. Aku tidak akan pernah menyerahmu. Jiayi, ini adalah cincin ketika kita baru bersama. Kamu yang pilih, kamu bilang kita tunggu sampai hari aku melamarmu. Aku yang sudah berkali-kali menyakitimu. Aku yang tak mau umumkan kau. Semua salahku. Sekarang, aku melamarmu. Jiayi, maukah kau menikah denganku? Aku akan tebus semua dengan sisa hidupku. Jiang Chen, adegan ini. Dulu Shen Jiayi tunggu lebih dari 1000 hari. Jiayi, aku salah, tak seharusnya buat kau tunggu lama. Jiayi, kau janji, kau nikah denganku. Aku tak akan biarkan kau tunggu lagi. Mari wujudkan impian dulu, ya? Jiayi, Percayalah padaku. Jiayi, kau setuju? Ini yang dulu Shen Jiayi paling inginkan. Tapi sekarang, dia tak butuh. Tidak. Cincinnya mana? Mohon ditanya, Nona Shen Jiayi. Apakah kau bersedia menjadi istri Tuan Luyanli, apapun masa depan? Miskin atau kaya, sehat atau sakit? Kau akan selalu menemaninya. Kau maukah? Aku mau. Temukan cincinnya. Jiayi akan nikah denganku, selanjutnya. Mari kedua mempelai, tukar. Mempelai pria, cium mempelai wanitamu.